diambil data 100 orang anak. Ya, dia lihat berikut ini ada, nah, berusia yang disebut pra-remaja. Menurut kalian berusia berapa itu? Pra-remaja, belum remaja. Belum. Di bawah 13 tahun, di atas 9 tahun. Ya, berarti 10, 11, 12 itu pra-remaja. Nah, jenis kelaminnya ada dua. Ini nanti saya peragakan bagaimana membuatnya. Nah, di sini kita buat kuesioner. Kebutuhan handphone dibagi atas 5 tingkat. Semakin besar dia, semakin butuh. Baru selanjutnya ada brand preference. Merek handphone dibagi atas 3 merek. Umpamanya nomor 1 Samsung, nomor 2 Oppo, nomor 3 iPhone. Nah, umpamanya ini kan hanya untuk latihan supaya kita bisa menganalisa. Terus usage frekuensi. Frekuensi menggunakan handphone di dalam 1 minggu dibikin 1 sampai 5. Enggak mungkin lah 1 sampai minggu ya, mungkin dalam 1 hari. Nah, setelah itu kita lihat, inilah tadi datanya udah didapat dari kuesioner. Nah, pertama tentunya kita buka dulu SPSS. Saya ketik di sini SPSS yang dang-dang aja, SPSS 15. Ya. Nah, pertama tunggu dulu kita buka, ini masih jalan. Ya. Ini agak lambat nih SPSS 15-nya, enggak terbuka. SPSS window. Bentar ya. Kalian bawa laptop kan? Bawa. Udah ada SPSS-nya? Nah, ini nanti saya kasih datanya. Atau sekarang saya kasih, ini masalahnya WhatsApp-nya payah kali mengirim. Udah terkirim PowerPoint yang tadi? Belum juga? Udah? Ada PowerPoint saya kasih kan? Nah, ini sekarang saya kasih data Excel. Data Excel yang sudah dibuat dari riset pemasaran yang untuk menentukan mengenai handphone. Sudah terkirim? Belum ya, bentuk Excel dia itu. Udah? Ada CSP.
Udah terbuka di handphonenya atau di laptopnya ada CSP, berarti Excel. Ini SPSS-nya kok agak sulit dibuka di laptop ini. Jadi kalian lihat di situ ada usia, ada jenis kelamin. 1, 2, berarti 2 jenis kelamin. Kok belum terbuka SPSS-nya? Gimana, udah bisa dibuka Excel-nya? Hah? Ya, jadi data yang sudah kita peroleh, kita coba buktikan. Tadi pertanyaannya, apakah anak-anak tersebut membutuhkan handphone? Ya, bukan membutuhkan, siapa tadi katanya ya. Merupakan potensi pasar bagi handphone, perusahaan handphone. Pertama tentunya kita membuat dulu nama-nama variabelnya. Nama variabel dibuat di variabel view. Pertama kita ketik gender atau bukan gender tadi pertama. Age, age, usia. Enter. Kita bikin desimalnya menjadi 0 karena tidak ada orang usianya koma-koma. Kedua, gender, jenis kelamin. Gender. Ini juga tidak ada orang jenis kelaminnya koma-koma. Nah, selanjutnya adalah tingkat perlunya handphone atau bahasa Inggrisnya need for phone. Nah. Ya, kita enter. Dari tadi kita kasih tingkatannya 1 sampai 5.
Baru ketiga brand preference. Apakah tadi nomor 1 kita bikin Samsung, kedua Oppo, ketiga Apple. Nah, ini kan salah-salahan aja. Cuman kita supaya membuktikan. Nah, ini juga 0 dia desimalnya. Tahu kan merubah desimal kan di SPSS? Baru terlihat frekuensi penggunaan handphone dalam satu hari, usage frekuensi. Nah, jadi kita tahu satu hari berapa kali dia main handphone. Nah, jadi dia kita tinggal copy data yang ada di Excel ke dalam SPSS. Ini data untuk 100 orang. Ini datanya fiktif. Kita copy. Kita buka data view. Kita klik kanan paste. Oh ya, oke. Udah dia usage ini juga tidak ada belakang koma, frekuensinya 0. Nah, sudah dapat dia di sini. Sekarang kita lihat langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat distribusi atau statistik deskriptifnya. Di sini melihat apakah distribusi usia, jenis kelamin, kebutuhan ponsel, preferensi, dan freksi penggunaannya. Langkah pertama analise, baru buka deskriptif statistik, baru buka frequencies. Nah, setelah dibuka frequencies, pindahkan semua variabel tadi ke kanan, frequencies. Ya. Baru langkah ketiga kita klik statistik. Nah, apa yang mau kita ambil di statistik? Apakah mean rata-rata, mediannya, atau standar deviasinya, ataukah modusnya? Modus gak usah karena datanya itu aja. Kita continue, baru kita klik OK. Nah, muncullah di sini. Kita lihat rata-rata usia adalah 10,98 atau mendekati 11. Karena tadi kita lihat pra remaja itu dianggap berusia 10, 11, 12. Gender. Ya, gender itu rata-rata 1,44. Ya. Gender ini paling banyak adalah laki-laki. Ada tadi kita salah. Salah di mana? Di dalam gender. Gender tidak kita kasih kode. Karena gender itu harus pakai kode. Kita buka variable view, ambil yang namanya values. Dulu udah sempat saya ajarkan. Oke, kita lihat. Gender, ambil values. Dah, klik. Untuk angka 1, value 1 kita kasih nama. Siapa mau angka 1, laki atau perempuan? Karena jenis kelamin kan ada 2. Laki-laki kita bikin umpamanya ya. Angka 1 laki-laki at. Baru kita tambah angka 2 untuk perempuan. Perempuan at. Oke kan. Nah, di sini udah kita kasih kriterianya. Kita ulang lagi yang tadi supaya dapat dia jelas. Ya, kita tahu tadi kan belum kita tambah. Analise
Descriptive statistic frequencies. Statistiknya udah kita pilih, kita klik OK. Nah, di sini baru kelihatan dia. Untuk gender, laki-laki 56, perempuan 44. Nah, ya. Untuk gender. Untuk kebutuhan akan handphone. Ya. Kebutuhan akan handphone itu dia berada yang paling tinggi itu di angka 1. Angka 1 kita belum memberikan tadi, angka 1 kita bikinlah, katakanlah semakin tinggi kan berarti semangat butuh. Berarti kalau angka 1, 2 kan pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 berarti anak pra-remaja tidak butuh. Ternyata paling banyak menganggap nomor 1. Ini bisa juga terbalik ya, karena ini kan karang-karangan datanya. Nah, ya, jadi tidak butuh 31 orang. Sangat butuh 9, itu hanya 9 orang. Nah, sedang-sedang saja yang memilih 3 itu ada 23 orang. Nah, yang selanjutnya, merek handphone. Ternyata yang paling banyak nomor 1 Samsung, kedua Oppo. Samsung dengan Oppo sama-sama 35. Nah, ya kan? Samsung dengan Oppo. iPhone itu cuma 30 orang. Nah, ya, ini datanya salah-salah. Nah, ya. Nah, kita lihat dari data tersebut, kita coba lagi untuk melakukan pengujian yang lain. Itu kan masih deskripsi data. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan analisis tabulasi silang atau cross-tab. Bagaimana hubungan antara dua variabel? Misalnya, kalau dilihat jenis kelamin dengan merek handphone yang disukainya, atau antara umur dengan kebutuhan angka handphone. Caranya bagaimana? Klik analyze, descriptive statistik, baru pilih cross tabs. Cross itu silang, tabs tabulasi silang. Nah, kita lihat sesudah kita tahu cross tab di sini udah kita pilih, tugas kita adalah memindahkan variabel dari kiri ke kanan. Apa yang ingin kita silangkan, ya? Tadi kita lihat, kita ingin tahu jenis kelamin dengan merek handphone kesukaannya. Gender kita pindahkan ke row, baru brand preference kita pilih ke kolom. Nah, ya. Baru kita lihat statistik, kita klik, nggak usah yang serius payah, kita continue aja. Kita oke kan. Nah, di sini bisa kita lihat antara gender dengan preferensi merek, ya. Di sini tunggu ya, kita lihat cross tab-nya. Ini saya ulang dulu. Dia tidak dapat nilai apanya, tabulasi silangnya. Analyze, descriptive statistik, cross tabs. Kita pilih statistiknya. Kita lihat korelasinya saja. Kita continue. Kita okekan. Nah, hasilnya. Nah, antara jenis kelamin dengan merek handphone, dia memiliki nilai personnya 0,843. Nah, ya, 0,843.
0,43, sangat kuat hubungannya. Kan mendekati 1 semakin kuat, mendekati 0 semakin apa? Nah, sekarang kedua, kita ingin tahu antara, lakukan lagi tabulasi silang. Tadi antara gender dengan merek. Nah, sekarang kita ingin tahu usia dengan kebutuhan akan handphone. Nah, kita klik, kita pindah-pindahkan, kita okekan. Nah, kita lihat ini belum, tadi kita ulang lagi karena saya lupa mengklik statistiknya. Pertama deskriptif statistik cross tabs. Baru klik statistik korelasi, kita continue, kita okekan. Nah, di sini hubungan korelasi antara usia dengan kebutuhan handphone itu adalah 0,696. Ya. Jadi kebutuhan handphone itu tidak begitu besar. Tapi besar juga lah 6,9. Ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, berdasarkan data-data ini tadi, ada lagi yang lain lagi kita lihat nanti ya. Tapi ini dululah ya. Coba kalian praktekkan, data sudah saya kasih. Ya, tinggal kalian mempraktekkan di laptop kalian, nanti ini saya upload. Barangkali itu saja, terima kasih.